Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, marilah kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama tentu saja adalah teman-teman yang mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan ibadah sehingga iman itu terjaga pada diri kita hingga saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, kita tetap prihatin apa yang terjadi di Gaza dan juga ada keprihatinan tambahan yang terjadi bukan di tempat lain, ada di tempat kita sendiri, di negara kita. Beberapa hari kemarin ada yang menayangkan video tentang jamaah di masjid di daerah Yogyakarta. Jogja itu kan terkenal dengan pusat pengembangan Islam yang banyak ya. Semuanya pasti tahu Jogokaryan seperti itu dan yang lainnya. Universitas swasta pertama di Indonesia itu di Jogja, UII, itu lebih duluan dibandingkan Gajah Mada. Dan sekarang banyak perguruan tinggi Islam di Jogja yang cukup maju ya. Itu ada yang perguruan tinggi apa namanya Aisyah dan sebagainya. Tetapi kok masih ada saudara kita seiman itu mengambil keputusan yang agak absurd, agak aneh gitu. Dia melaksanakan sholat id kemarin, nggak apa-apa kalau itu memang ada pertimbangan-pertimbangan yang syar'i. Katanya telepon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berbahasa Indonesia. Saya orang desa ya, biasanya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Artinya kan dia berkomunikasi dengan banyak pihak. Jadi itu memberikan keprihatinan kepada kita semuanya. Nah, semoga ada yang kenal atau yang punya akses ke Jogokaryan atau yang lainnya lah untuk mengajak saudara kita tersebut berpikir lebih jernih, bersilaturahmi, sehingga pada akhirnya tidak menemukan hal yang kadang-kadang tidak perlu. Islam itu kan agama yang paling logik. Apalah ta'qilun, apalah tafakkarun, di Quran kan banyak. Kan tidak mungkin orang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu pakai bahasa apa, kalau pakai HP nomor teleponnya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah rahimahullah, ada video juga yang baru tadi pagi saya baca. Biasanya kan malam-malam ganjil setelah tanggal 20 itu masjid penuh dimanapun. Nah ini adalah kejadian di Masjidil Haram. Kebetulan kan sekarang mereka sudah libur panjang, nggak libur aja cukup padat pada saat tarawih di bulan Ramadan. Saya kebetulan sempat 2 hari atau 3 hari sholat tarawih penuh. Nah, sekarang katanya sampai 3 km dari Markus, seperti jalan-jalan. Bila di hotel orang juga pada sholat di situ. Kita tentu saja kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada keprihatinan terutama pada desa ini. Demikian banyak umat itu yang sadar untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, Israel itu tidak bergeming. Ada berita baru lagi atau berita lama tapi diperbaharui, ada long pipeline weapon delivery between Washington and Tel Aviv. Jadi pengiriman senjata dari Amerika ke Israel itu lewat pipa. Orang lain nggak lihat. Kongres dan sebagainya di Amerika itu cuma sekedar formalitas. Terus-menerus seperti itu. Kadang-kadang kita perhatiin demikian banyak umat Islam yang punya kesadaran untuk beribadah mahdoh kok tidak menggentarkan musuh Islam. Apa yang terjadi? Rasulullah sendiri mengingatkan kepada kita semuanya. Suatu saat umat Islam itu terjabik-jabik oleh musuh-musuhnya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Oh no, tidak. Jumlah kalian banyak. Tetapi kalian adalah mempunyai penyakit wahan. Apakah itu wahan? Ya Rasulullah, cinta dunia dan takut mati. Nah, apakah itu yang sekarang sedang kita alami? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi fakta-fakta itu memberikan kekhawatiran kepada kita. Jangan-jangan setidaknya adalah jalan awal atau tindakan awal yang akan menuju ke arah penyakit wahan itu. Israel tetap seperti itu, musuh-musuh lain tetap seperti itu. Padahal masjid semakin ramai, Masjidil Haram 3 km dari pusat, itu masih di jalan-jalan kiri kanan, utara selatan, timur barat dan sebagainya. Nabawi juga banyak, masjid-masjid lain, saya kira Istiqlal juga banyak. Jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengingatkan juga kita di surat Al-Baqarah ayat 138. Ini juga cukup populer surat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidin. Sibghah itu celupan. Celupan Allah. Apakah ada yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Dan hanyalah kepada Allah kita beribadah atau kita menyembah. Sibghah selama bagian mufassirin atau ulamanya menetapkan sebagai luzum. Luzum itu adalah pewarna. Apakah ada pewarna yang lebih baik daripada Allah? Sebagian ulama kan adalah agama. Apakah ada agama yang lebih baik daripada agama dari Allah? Tentu saja tidak. Nah, kalau kita kembali kepada tafsir dari Ustaz atau dari ahli tafsir Utsaimin atau hidayallahu anhu itu sudah menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara takdiran bahwa sibghah itu agama Allah ataupun dia sebagai celupan pewarnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian seorang muslim itu sudah dicelup dengan warna tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan celupan itu adalah bersifat abadi sejauh seorang itu tetap memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja akan muncul atau akan termanifestasi dalam hal ibadah, dan terutama adalah dalam hal tingkah laku, termasuk tingkah laku kita terhadap saudara-saudara seiman. Namanya seorang beriman itu kan saling berkawan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan gitu. Waqtasimu jami'ah jadi kita kan diharapkan untuk bersatu gitu kan. Waqtasimu billahi jami'a wala tafarraqu. Jadi hendaklah kalian itu bersatu di jalan Allah dan jangan terpecah belah. Nah, sekarang kenyataan itu kan masih perlu kita realisasikan. Ramadan ini kan sebagai wahana latihan untuk bersatu. Ramadan ini juga sebagai wahana untuk menunjukkan bahwa kita adalah warna sebagai Abdullah, dan semoga warna itu awet. Allah sudah memberikan jawab warna itu awet. Kalau warna itu tidak awet, ya bukan salahnya si ayat ini, itu adalah salahnya barangkali kita tidak sepenuh hati mau diwarnai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.